Dan supaya teman-teman koi lover dan pecinta koi dan festival dimanapun itu bisa melihat seperti apa kalau kolam koi dimasukin ke kolam under gravel. Adalah saat ini satu-satunya kolam yang menggunakan sistem filtrasi natural atau under gravel. Nah, nanti biar teman-teman mungkin yang barusan nonton nggak bingung apa itu under gravel, nanti keterangannya kasih seperti biasanya ya Norma ya. Jadi intinya ini berbeda dengan sistem kolam konvensional yang standarnya kita. Nanti dalam waktu mungkin entah 1 tahun, 2 tahun, kita begos besarnya hanya kurangin amoniak yang di dasar media. Jadi media-media itu ada di dasar kolam, di dasar tebing-tebing. Ini kolam memiliki 3 level ketinggian. Jadi ada yang dangkal, ada yang medium, ada yang paling dalam. Nah, itu semua media-media itu ditanam di situ. Di dalamnya ya kok? Di dalamnya. Komposisinya yang pertama ada pasir malang, kemudian kedua ada jet mat, kemudian 3 ada batu krakal, kemudian pasir malang lagi, kemudian batu koral. Ya, jadi 5 lapis ini teman-teman. Cukup tebal. Kemarin kita ngitung ketebalan di media ini bisa sampai 20 cm. Gitu. Di air terjun juga sama. Jadi itu ada beberapa batu koral, ada beberapa batu krakal yang kecil-kecil. Dan itu tanaman saat ini lumayan lah, sudah 80% ini sekarang. Sudah agak sedikit rimbun, tapi memang ada beberapa tanaman-tanaman besar. Terutama saya tuh kepengen tanaman yang batangnya bisa menjorok ke sebelah kiri air terjun. Itu sampai sekarang saya belum dapat. Belum nemu. Dan itu bukan hanya tanamannya yang harus bagus, bentuk kayunya, bentuk ngeloknya, itu juga harus yang ibaratnya kepengen sesuai dengan apa yang saya ibaratnya inginkan seperti itu. Nah, kita ke sebelah sana yuk Norma, ada sedikit revisi yang saya kepengen sharing ke teman-teman. Jadi mungkin barangkali teman-teman yang tidak membuat kolam under gravel dengan blast, ini nanti bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, kalau Norma ingat waktu awal, nah ini enaknya ini bisa untuk keceh gini, aduh adem banget. Nah, dulu waktu awal skimmer ini nggak ada. Terus skimmernya saya umpetin, nanti saya cariin beberapa tanaman bambu air atau apa yang bisa menutupin supaya kelihatan lebih natural lah seperti itu. Nah, intinya adalah dulu skimmer ini nggak ada. Kalau teman-teman ingat, kita nanti gambar desain yang awalnya ditampilin ya. Boleh. Semua itu waktu itu skimmer dan sedotan airnya untuk pompa itu ada di bawah yang kaki kamu injak itu. Oke. Jadi yang kotaan itu berlubang, jadi dia ke sana. Nah, masalahnya saya tes makan, makanannya kesedot ke sana semua. Pada ke arah pompa semua. Pada ke arah pompa semua. Kalau kita rapetin, flow-nya berkurang, pompanya ditekor. Jadi akhirnya saya rubah. Kita pakai sistem skimmer dan bottom drain satu lagi tambahan langsung masuk menuju ke dasar kolam. Jadi yang untuk chamber untuk pompa itu saya dalemin lebih dalam dari kolam. Kolam ini kedalaman 1 meter. Untuk chamber pompanya kedalamannya nanti kita buka aja Norma. Boleh. Kedalamannya 1,25 meter. Nah, itu memang kemarin itu pertimbangannya kita rubah bukan karena chambernya tekor atau telat, tapi makanannya masuk ke sana semua. Wah, sayang juga. Ya, kalau ini kan aman, dia nggak mungkin makanan bisa masuk ke chamber pompa karena udah kita tutup rapat. Kita menggunakan skimmer dari bawah plus bottom drain tambahan dari bawah. Jadi bottom drain di kolam ini ada 2, Norma dan teman-teman. Yang pertama adalah bottom drain yang untuk bigos besar. Jadi begitu dibuka itu langsung debit air kolam itu akan turun drastis sekali. Yang kedua adalah bottom drain yang menyuplai ke chamber pompa, ditambah dengan skimmer yang menyuplai ke chamber pompa. Ini air udah enak banget. Nah, kalau agak kehijauan sedikit ini sebetulnya faktor dinding-dindingnya ini mulai berlumut. Oke, itu wajar ya? Ya, wajar. Dan memang saya kepengen nanti hijau semua nantinya, malah lebih bagus. Tapi ini masih sedikit lah, masih bagian. Masih bagian yang tumbuh lumut hijau. Dan memang ini sengaja kita tidak finishing set supaya warnanya benar-benar bisa natural. Kalau batu-batuan sih saya rasa sudah cukup. Tapi tanaman ini yang masih kurang banyak. Ya, yang bisa untuk kecek. Nanti entah ini jadinya mau saya isikan koi atau ikan predator atau apa. Nah, ini sekalian nyirami tanamannya. Jadi tanaman ini juga nggak boleh kekurangan air teman-teman, karena memang ini areanya panas sekali nih. Kalau Norma shoot atasnya nggak ada apa namanya? Full ini teman. Nggak ada tutupnya sama sekali. Ini perahu-perahuan ini juga kemarin ada yang nanya, Pak fungsinya untuk apa? Estetika aja itu. Jadi kan kalau teman-teman, Norma coba deh, shoot dari belakang sini Pak. Oke. Kalau teman-teman lihat seperti perahu ini dari sungai, dia berlabuh ke kolam ini, dia berhenti parkir.
kemudian kita menikmati kolam ini nanti dengan beserta ikannya. Konsepnya yang saya buat seperti itu. Bisa kelihatan nggak? Kayak nyambung nggak ke sungai? Nyambung juga sih Gus sebenarnya. Nah, itu memang saya buat seperti itu, tapi itu hanya untuk estetika, dalam artian bukan untuk fungsi benar-benar dinaikin atau perahunya atau di lepas ke sungai, tapi untuk supaya kelihatan lebih artistik aja lah seperti itu. Nah, ini kalau nyiramin sementara pakai begini, selangnya untuk air belum ada ya. Yang penting tanaman ini jangan sampai kekurangan air. Nah, mungkin sih kurang lebih ya Norma, ini karena saya kebetulan kepengen waktu nanti masukin ikannya ini pas berbarengan ada tim Black Channel, ada tim Black Koi juga. Sedangkan saya besok sudah harus keluar kota, kita ke Solo, ke Jogja, ke Surabaya, ke Jember. Wah, jadi besok itu ke arah timur, makanya udahlah airnya nanti biar running lebih dulu. Dan ini tanpa bakteri starter, tanpa clay. Oke. Saya mengandalkan proses alam dengan beberapa tanaman-tanaman air plus media under gravel, dan hasilnya cukup oke gitu loh. Saya juga kaget juga, saya sampai kelupaan. Ini ternyata nggak saya kasih bakteri starter plus clay, tapi ternyata bening juga gitu. Dan ini asik sekali. Kemarin istri saya juga nanya, ini boleh dibuat keceh? Bebas ya. Nanti yang penting intinya biar airnya benar-benar mature maksimal dulu, ikan koinya nanti baru masuk belakangan. Jadi teman-teman pesen saya, ini memang sudah running kayaknya seminggu lebih ini. Lebih ya Pak ya? Lebih ya, seminggu ya Pak. Kurang lebih semingguan ada kok ini. Semingguan ada malah ada. Jadi memang intinya teman-teman, kalau kita itu kolam baru itu jangan terlalu buru-buru masukin ikan, nggak apa-apa gitu loh. Kalau running makin lama makin bagus juga. Nah, ini boleh dibuka Pak Dek? Ya, oh ya, lupa aku, yuk kita buka yuk. Boleh. Nah, itu yang tadi saya bilang ya, jadi untuk menghindari makanan kesedot itu, sekarang sistem flow-nya sedikit kita rubah. Nah, ini Norma. Oh, jadi dia sekarang ada pipa bottom drain masuk ke sini, skimmer masuk sini, suplai airnya tetap sama, tetap debitnya seimbang. Tapi enaknya makanan nggak masuk ke sini, nggak mungkin dong mau lewat mana. Oh iya, betul. Kemarin soalnya itu yang sebelah sini. Ini berlubang. Oh, lubang kemarin. Berlubang sini, saya kasih ram-raman, dia lancar. Oke. Terus saya bikinin pakai pipa yang digaris-garis supaya makanan nggak masuk, tekor. Ya kan, wah udah rubah aja seperti itu. Tapi ini intinya sih tidak terlalu prinsip. Cuman mungkin teman-teman nanti sesuaikan aja kalau yang buat sendiri ya. Yang penting intinya pertama pompa jangan sampai tekor. Yang kedua intinya juga makanan kalau ada ikan koinya atau ikan lain, makanan itu juga jangan sampai masuk ke dalam gambar pompa, karena kan kotor juga ya, nggak tahu lah. Karena ini sistemnya ini benar-benar media filternya ada di bidang bawah, di dasar kolam. Tanaman air saya rasa juga cukup berhasil, karena udah sampai hampir 2 minggu tidak ada yang mati, tidak ada yang layu. Malah yang di luaran kalau Norma lihat tuh agak kering-kering. Agak kering-kering jadi ujungnya. Ya, itu dipotong ini Norma. Jadi kalau daun kering itu dibiarin kering, dia malah nggak tumbuh-tumbuh. Tapi kalau dipotong dengan area hijaunya, nanti dia pelan-pelan tumbuh bisa rapi lagi. Ya, tapi itu bukan hal yang yang fatal, itu termasuk oke. Ini ada sekalian satu. Bentar ya, sambil saya cek. Ini memang teman-teman ya, kalau buat seperti ini memang kita harus menemukan tanaman dan pohon-pohonnya itu yang benar-benar yang pas. Dan memang yang kali ini itu saya buatnya benar-benar seperti kayak di nuansanya itu alam di hutan-hutan. Jadi kalau Norma dan teman-teman perhatikan pemilihan tanamannya, pemilihan batu-batuannya, kayu-kayunya, batangnya itu memang saya buat menyerupai seperti di alamnya, seperti itu. Nah, ini kita sambil siramin tanaman. Nah, mungkin kalau saya bilang seminggu lagi lah Norma dan teman-temannya kita masukin ikan, dan supaya teman-teman koi lover dan pecinta koi dan festival dimanapun itu bisa melihat seperti apa kalau kolam koi dimasukin ke kolam under gravel. Dan perawatannya bagaimana, nanti kedepannya gimana, kita pasti akan update terus. Yang pasti begini teman-teman, kita itu berusaha untuk terus ke depan itu berinovasi dan berkembang gitu loh. Bahkan saya itu tipe orang yang harus nyoba dulu, harus ngalamin dulu, baru saya berani buatin ke customer. Kalau saya belum bilang ini baru 2 minggu, itu saya belum berani bilang ini berhasil. Tapi parameter saya adalah paling tidak running sampai 6 bulan ke depan. Dengan ada ikan, dengan dikasih makan, dengan kesehatan yang bagus, dengan pertumbuhan ikan yang juga tetap masih oke, flow air, kolam, kualitas air juga oke, baru saya bisa bilang itu sudah
berhasil. Dan ini memang satu-satunya kolam di Blaskoy Center yang menggunakan sistem Under gravel. ya, kurang lebih seperti itu. Kita nanti akan update yang berikutnya, semoga sudah terisi ikan karena saat ini saya memang lagi sering keluar kota. Jadi di Semarang cuma 3 hari udah harus berangkat lagi. Yang penting kita terus akan update dan tampilkan. Semoga tadi videonya ada manfaat yang kita bisa ambil atau pelajari. Sekali lagi terima kasih yang sudah banyak menyimak dan mendukung channel kita. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.